Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti dahulu lagi, normal dan tanpa ada sekat antara satu dan lainnya. Teman-temanku yang sedang berbahagia, kita hari ini akan belajar mengenai perkembangan peserta didik. Guys, pasti kalian gak asing lagi dengan peserta didik. Apakah kalian mengetahui bagaimana sih perkembangan peserta didik itu? Buat kalian yang masih penasaran, kita belajar mengenai pengertiannya dulu ya. Apa itu perkembangan? Tentu saja kita sangat sering mendengar kata perkembangan sekaligus maknanya. Setiap kita pasti berpikiran berbeda tentang pengertian dan arti dari perkembangan tersebut. Perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Sedangkan peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan, yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia, sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Nah, itu pengertian dari perkembangan peserta didik. Selanjutnya apalagi ya? Oh iya, sekarang aku baru ingat, selanjutnya adalah prinsip perkembangan peserta didik. Oh ya guys, apa saja sih prinsip perkembangan peserta didik itu? Hayu kita langsung capcus ke materinya. Sebenarnya ada banyak prinsip mengenai perkembangan peserta didik, antara lain. 1. Perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Artinya manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Artinya setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, inteligensi maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. 2. Setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. 3. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. Artinya setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, inteligensi maupun sosial saling mempengaruhi. 4. Perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju kemampuan bersifat khusus. 5. Perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Perkembangan anak berlangsung dalam sebuah tahapan yang relatif teratur, di mana kemampuan-kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan lanjut anak terbangun atas kemampuan keterampilan dan pengetahuan anak sebelumnya. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai prinsip perkembangan peserta didik. Pasti teman-teman udah bisalah memahaminya sedikit-sedikit minimal. Oke teman-teman, kita langsung aja ke intinya, yaitu proses perkembangan peserta didik. Kita mulai dari sekitar 0 sampai 2 tahun, pada tahap ini anak atau masih bayi, menggunakan alat indera dan kemampuan motorik untuk memahami dunia di sekitarnya. Pada fase ini biasanya disebut dengan periode sensorik motorik. Selanjutnya usia 2 sampai 7 tahun, pada tahap ini kemampuan skema kognitifnya masih terbatas. Peserta didik suka meniru perilaku orang lain. Perilaku yang ditiru terutama perilaku orang lain, khususnya orang tua dan guru, yang pernah ia lihat ketika orang itu merespons terhadap perilaku orang, keadaan, dan kejadian yang dihadapi pada masa lampau. Peserta didik mulai mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mengekspresikan kalimat-kalimat pendek secara efektif. Selanjutnya tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, misalnya volume dan jumlah, mempunyai kemampuan memahami cara mengombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, peserta didik sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret. Dan selanjutnya tahap operasional formal, usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini peserta didik sudah menginjak usia remaja. Perkembangan kognitif peserta didik pada tahap ini telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan dua ragam kognitif, baik secara simultan, serentak maupun berurutan.
Misalnya kapasitas merumuskan hipotesis, anggapan dasar peserta didik mampu berpikir untuk memecahkan masalah dengan lingkungan yang ia respons. Sedangkan dengan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, peserta didik akan mampu mempelajari materi pelajaran yang abstrak seperti agama, matematika, dan lainnya. Salah satu tanda mulai munculnya perkembangan identitas remaja adalah reflektivitas, yaitu kecenderungan untuk berpikir tentang apa yang sedang berkecamuk dalam benak mereka sendiri, dan mengkaji diri sendiri. Mereka juga mulai menyadari bahwa ada perbedaan antara apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan serta bagaimana mereka berperilaku. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Remaja mudah dibuat tidak puas oleh diri mereka sendiri. Mereka mengkritik sifat pribadi mereka, membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan mencoba untuk mengubah perilaku mereka. Pada remaja usia 18 tahun sampai 22 tahun, Purnumnya telah mengembangkan suatu status pencapaian identitas. Oke, dan yang terakhir yang kita bahas pada video ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu dan yang berasal dari luar individu. Faktor yang berasal dari dalam meliputi bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan dan intrinsik. Sedangkan faktor yang berasal dari luar meliputi makanan, iklim, kebudayaan atau lingkungan ekonomi, kedudukan anak dalam keluarga. Nah itu guys penjelasan dari saya Abdul Karim dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Semoga bermanfaat. See you again to next tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.